Oke, kita lanjut. Dari video yang kemarin, di sini sudah terkonfigurasi ya, MikroTik sudah terhubung dengan billing. Tahap selanjutnya, kita testing untuk penginputan pelanggan ya. Dari menu utama kita pilih billing and accounting. Di sini ada pelanggan, di sini ada data pelanggan dan master paket. Untuk tahap awal atau yang pertama itu teman-teman harus setting master paketnya dulu ya. Tinggal tambahkan saja nama paket sesuai dengan paket yang akan diberikan ke pelanggan. Ini bukan profile, ini adalah paket. Paket adalah untuk yang kita berikan kepada pelanggan. Paket apakah itu? Seperti misalnya paket ceria, paket light, paket hemat, paket gamers, kayak gitu, terserah, bebas teman-teman isi ya. Untuk kecepatan, ini juga sebagai promo untuk ke pelanggan, bebas mau diisi up to berapa sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Harga sebelum PPN, kalau jika menggunakan PPN tinggal dicenteng saja, isi berapa 11% misalnya, seperti itu. Deskripsi bebas. Ini yang menjadi pointing, paket ini akan dipakai kemana jika teman-teman multi MikroTik ya, punya banyak server, dan misalnya di server mana, di server B atau di server C, teman-teman pilih paket ini yang akan dipakai, seperti itu. Nah, jika sudah, tinggal kita pointing menggunakan PPPoE profile yang mana, seperti itu ya. Misalnya kita pakai yang ini sebagai sampel ya, tinggal kita simpan. Nah, muncul seperti ini. Jika menggunakan VPN, maka muncul VPN. Jika tidak menggunakan VPN, maka muncul tidak ada VPN dengan harga sesuai harga paket. Pastikan profile dan NAS itu benar sudah tertera sesuai dengan servernya teman-teman ya. Status aktif menandakan paket ini sudah bisa digunakan. Sudah selesai kita kelola paket, baru kita masuk ke data pelanggan. Di data pelanggan, di sini teman-teman ada berbagai macam pilihan, mulai dari migrasi atau menambah pelanggan baru di sini ya. Jika untuk yang migrasi, teman-teman terlebih dahulu harus mengklik backup atau membuat terlebih dahulu salah satu sampel agar lebih mudah ya. Lebih baik kita buatin dulu tahapnya, kita tambah pelanggan baru terlebih dahulu. Nah, tambah pelanggan terlebih dahulu. Username biarkan sesuai dengan sistem, atau jika mau diedit itu ubah sesuai dengan karakter ini, tidak ada huruf besar huruf kecil, tidak ada spasi, takutnya nanti error, jadi lebih baik mengikuti aja atau diedit kode belakangnya aja. Untuk sales, jika teman-teman punya sales dipilih, maka fee dari pelanggan tersebut akan masuk ke sales itu. Tetapi jika tidak dipilih, maka ini pure adalah pendapatan dari admin atau si owner. Nomor handphone wajib diisi untuk notifikasi dan lain sebagainya, termasuk kode login ya, untuk di portal pelanggan. Email bebas, bisa diisi bisa tidak. Jika menggunakan notifikasi email, maka email wajib diisi. Untuk router, menentukan di mana klien ini akan login ya. Jika kalau banyak router, tinggal pilih. Untuk tipe koneksi itu bebas, pilih PPoE atau FP static. Untuk ini kalau kita checklist, ini memgenerate atau membuat user PPPoE dan username password itu secara otomatis dari billing. Jika ini di-uncheck, maka teman-teman bisa menarik yang PPPoE tersedia di MikroTik, atau bisa ketik sendiri. Pemda misalnya gitu, password 123456, tidak perlu generate, lanjut ke bawah aja, tinggal simpan, maka akan tergenerate yang model password ini. Tapi jika teman-teman tidak mau repot, tinggal di checklist aja, nanti akan tergenerate by system. Lanjut, alamat pelanggan. Untuk pilih dari peta lokasi, tinggal klik GPS, langsung menentukan di mana lokasi, atau
bisa di-set rumah pelanggan misalnya di bagian ini. Tinggal gunakan lokasi, pilih paket-paket yang akan diberikan kepada pelanggan. Untuk ODP dan sambungan kabel tadi saya skip karena di billing baru sudah pasti teman-teman belum ada mapping untuk ODP, kabel, ONT, server, dan lain sebagainya ya. Itu bisa kita skip, nanti ada pengaturan atau konflik tersendirinya. Tidak apa-apa dikosongkan terlebih dahulu. Untuk status itu biarkan, karena pelanggan baru kita belum tahu nih statusnya tercover atau tidaknya. Itu di skip saja dulu, nanti ada tahapnya. Untuk tipe pembayaran ini harus teman-teman sesuaikan, pembayaran tanggal tetap seperti tanggalnya penagihan PLN, fixed date, renewal ini seperti pembayaran sesuai pembayaran invoice. Misal jatuh temponya tanggal 15 dan dibayar oleh konsumen tanggal 17, maka jatuh tempo di bulan depannya berubah tanggal 17, tidak tanggal 15 lagi, seperti itu. Jika fixed date tetap, tanggal berapapun konsumen bayar, penagihan dan isolirnya tetap di tanggal yang sama, 15 setiap bulannya. Untuk KTP, tinggal diisi saja foto KTP dan foto rumah tampak depan pelanggan sebagai data pelengkap. Sudah selesai semua diisi, tinggal disimpan. Nah, sampai di sini pelanggan sudah ada, sudah berhasil kita menginput data pelanggan, tapi statusnya masih register. Statusnya masih register, berarti statusnya belum aktif, karena status register ini bisa kita merujuk ke pelanggan yang belum bisa diregistrasi untuk melakukan surveying lapangan atau lokasi. Apakah di daerah sana sudah support, sudah tercover jaring data atau belum. Jika sudah, si admin atau si teknisi tinggal meng-accept pelanggan seperti ini. Nah, ketika di-accept, si admin bisa menunjuk siapa teknisi yang dipilih, didaftarkan di teknisi, nanti didaftarkan teknisinya, bisa pilih nih ke teknisi mana yang akan melakukan instalasi. Jadi nanti proses instalasi dan proses penyelesaian instalasi dilakukan oleh teknisi. Tetapi jika aktif by admin, berarti atau kita solo, kita sendiri yang menjalankan jaringan ISP kita, itu aktivasi by admin itu langsung sudah aktif statusnya. Tapi kalau teknisi, statusnya instalasi kayak gitu, jika sedang dikerjakan oleh teknisi. Sampai sini kita sudah mengaktifkan pelanggan, sudah bisa melakukan registrasi, aktivasi di rumah pelanggan. PPOE-nya juga sudah terbit, passwordnya sudah ada, sudah tinggal, dan ini juga sudah terkirim ke notifikasi teknisi. Jika sudah ada teknisi, maka ini akan terkirim ke WhatsApp teknisi untuk proses instalasi. Oke, untuk begini cara input pelanggan baru. Nah, untuk yang migrasi, restore pelanggan atau migrasi dari billing-billing sebelumnya, setelah kita input ini tadi sebagai sampel data pelanggan baru dan sebagai contoh untuk penginputan di formnya tinggal download di sini saja. Setelah terdownload, dibuka, nah akan muncul seperti ini. Untuk pengisiannya, tahap-tahapnya, untuk ID dan username dihapus saja karena itu generate by system, tidak usah diisi untuk mengurangi dampak error ya. Nama pelanggan diisi sesuai, nomor handphone, poinnya yang username PPOE ini harus sama dengan username atau secret yang ada di MikroTik atau yang ada di sini ya. Harus sudah ada di sini, sudah ada di MikroTik, sama persis teman-teman buat. Atas nama si Budi, username PPOE-nya misalnya Budi@myisp, misalnya kayak gitu,
harus sama ya dengan yang sudah ada di Mikrotik. Email bebas, alamat bebas, lokasi bisa dibebaskan saja atau di copy saja untuk di satu titik, bisa seperti ini. Untuk paket ID itu wajib sama dengan paket yang ada di master paket ya. Nah, paket ID itu ambil dari sini. Jadi setelah teman-teman isi semua daftar paketnya, sudah di pointing ke profile, pointing ke Mikrotik masing-masing, ambil paket ID-nya dan isi di sini. Di sini ya. Nah, diisi. Nama paketnya juga samakan. Nama paket ini harus sama persis. Huruf besar kecil, garis strip, titik, semuanya harus sama persis. Setelah itu teman-teman isi profilnya juga sama persis dengan profil yang digunakan oleh paket ID tersebut. Untuk router NAS-nya juga menggunakan nama router apa, paket ini, paket ID ini menggunakan router apa, itu diisi juga, disamain sama persis namanya itu dengan yang sudah terinput di sini ya, ini atau yang ada di setting config Mikrotik. Nah, harus sama nih. Tapi karena di sini sudah ada IP-nya, jadi samakan saja dengan yang di paket. Status itu aktif. Untuk langsung aktif, auto suspension kasih 1 semua, artinya otomatis isolir. Billing day adalah tanggal penagihan. Untuk Bapak si Budi tadi, misalnya penagihannya tanggal 20 gitu. Jadi setiap tanggal 20 di setiap bulannya akan terbit invoice di tanggal di tanggal 20 di setiap bulannya dia akan jatuh tempo di tanggal 20 dan tanggal 21 otomatis terisolir seperti itu. Kecuali dia yang renewal. Kalau dia tanggal 20 dia bayarnya tanggal 25, di bulan depan dia akan jatuh tempo di tanggal 25. Akan berubah. Join date itu tanggal join. Bisa disamakan semua, bisa dikosongkan juga tidak masalah. Setelah semuanya teman-teman isi, selesai, disimpan. Setelah itu baru masuk ke billingnya lagi. Masuk ke billingnya lagi. Di data pelanggan, klik restore. Teman-teman ambil yang sudah diedit tadi, baru teman-teman impor. Nah, nanti semuanya akan masuk. Pastikan total pelanggan dengan yang diimpor itu sama jumlahnya ya. Selesai sampai di sini, proses impor sudah selesai. Tahap-tahapnya seperti itu. Sampai di sini teman-teman sudah mempunyai pelanggan, sudah terhubung, sudah bisa otomatis terbit invoice, sudah otomatis menagih ke konsumen. Oke, kita lanjut di tahap video berikutnya. Tahap-tahap untuk setting auto invoice, setting tahap selanjutnya lah. Kita lanjut di video berikutnya.